Shalom, berjumpa kembali dengan saya hamba Tuhan Alpriadi Palele. Pada saat ini saya akan membawakan satu pekabaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Namun sebelum itu, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk belajar akan firman-Mu. Kuasai hati kami masing-masing, baik pemirsa menyaksikan video ini. Tuhan akan memberkati mereka juga. Biarlah Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan pekabaran ini, Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, saudara-saudara sekalian, pemirsa yang menyaksikan video ini. Pada saat ini saya akan membawakan satu pekabaran firman Tuhan dengan judul Jamuan Cinta Sejati. Mungkin ada yang mengingat kisah tragedi kerusuhan di kota Poso. Ada seorang pemuda asal Poso menceritakan pengalamannya saat mengikuti perekrutan yang dilakukan oleh seorang pemimpin agama untuk mengikuti ritual malam sebelum mengikuti perang besok pagi. Kisah ini diceritakan oleh seorang pemuda berasal dari kota Poso. Anak muda ini mengikuti beberapa ritual untuk melihat apakah leluhur dan Tuhan mengizinkan dia ikut berperang. Ritual yang dilakukan adalah ritual budaya dengan melakukan beberapa mantra, semburan dari kepala suku. Setelah melakukan ritual tersebut, mereka harus dites. Ada sesi pengetesan, yaitu dengan cara memasukkan kedua tangan mereka ke dalam panci yang mendidih, berisi air yang mendidih. Jika tangan mereka melepuh, itu artinya leluhur dan Tuhan tidak menyetujui. Namun sebaliknya, bila mana tangan mereka tidak apa-apa, tangannya itu tidak luka, tidak melepuh, itu artinya leluhur dan Tuhan mengizinkan seseorang itu untuk mengikuti perang. Semua orang tua dan pemuda yang lolos dalam ritual adat akan mengikuti ritual kembali, yaitu ritual pengutusan pada malam sebelum pergi berperang. Yaitu ritual terakhir, yaitu mereka harus mengadakan perjamuan, meminum anggur. Namun anggur yang diminum menurut informasi yang saya dapatkan bahwa anggur cap orang tua, ya, yang memiliki kadar alkohol yang cukup besar. Ritual ini diyakini sebagai jamuan terakhir. Malam yang dingin namun dapat dikalahkan oleh semangat yang berapi-api untuk membela tanah leluhur dan keyakinan akan kebenaran yang diimani. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, perjamuan yang dimaknai sebagai meminta restu untuk mengadakan perlawanan, hal ini diyakini sebagai perjamuan kudus. Saudara-saudara, mari ikuti pembahasan saya sampai selesai agar saudara-saudara tidak salah paham dengan apa yang saya akan sampaikan pada saat ini. Mari kita fokuskan pemikiran kita pada kisah perjamuan Paskah antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada malam itu. Di samping saya ada ilustrasi gambar di mana Yesus bersama murid-muridnya sambil mengadakan perjamuan malam terakhir, yaitu Paskah. Apa makna yang benar mengenai perjamuan kudus? Apa perbedaan makna pembebasan dari upah dosa dan pembebasan hak dalam membela gereja?
Mengapa hal ini sangat penting untuk dipahami? Karena banyak orang menganggap bahwa gereja harus dibela. Itulah yang terjadi pada beberapa kisah berdarah yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri karena membela gereja. Saudara-saudara yang kekasih dan pemirsa yang ada sambil mengikuti video ini. Setiap kali kita duduk di meja perjamuan kudus, kita tidak sekedar mengikuti tradisi gereja. Kita sedang berdiri di persimpangan 3 dimensi waktu. Mari kita lihat. Kita melihat ke belakang, yaitu kepada salib Yesus Kristus. Kita melihat ke dalam, yaitu kepada hati kita masing-masing. Dan kita melihat ke depan, yaitu kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Perjamuan kudus bukan ritual kosong. Oleh karena itu, hari ini kita akan memahami maknanya dalam terang Alkitab dan iman yang kita pegang sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Perjamuan kudus adalah peringatan salib. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 24, firman Tuhan berkata, "Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahnya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.'" Yesus tidak berkata, "Ulangi pengorbananku," tetapi Yesus berkata, "Ingatlah aku." Dalam iman kita, roti dan anggur bukan berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu merupakan melambangkan korban yang telah sempurna. Dalam Ibrani 9:28, firman Tuhan berkata, "Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia." Salib tidak diulang. Salib cukup sekali. Setiap kali kita mengambil roti itu, kita berkata, "Keselamatan saya bukan hasil usaha saya, itu hasil pengorbanan Kristus." Perjamuan kudus adalah khotbah tanpa mimbar. Perjamuan kudus adalah persekutuan tubuh Kristus. Kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 16-17. Firman Tuhan berkata, "Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu." Roti itu melambangkan Kristus, tetapi melambangkan juga sebuah gereja. Kita tidak boleh mengambil roti sambil menyimpan kepahitan. Kita tidak boleh minum cawan sambil menolak rekonsiliasi atau pemulihan hubungan. Artinya di sini berdamai dengan musuh. Itulah sebabnya sebelum kita duduk di meja perjamuan, kita membasuh kaki. Yohanes 13 ayat 14-15. "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Pembasuhan kaki bukan simbol kecil. Itu adalah revolusi kerendahan hati. Di mana pembasuhan kaki itu, pendeta bisa membasuh kaki anggota.
Atau anggota bisa membasuh kaki sesama, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Semua berdiri setara di hadapan salib. Perjamuan kudus menghancurkan kesombongan rohani. Perjamuan kudus adalah pemeriksaan diri. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 11 ayat 28. Firman Tuhan berkata, "Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu." Perhatikan baik-baik, saudara-saudara dan pemirsa yang menyaksikan video ini. Alkitab tidak berkata, periksa orang lain. Tetapi firman Tuhan berkata, periksa dirimu sendiri. Sebagai umat yang percaya pada realiti penghakiman, kita bisa lihat dalam kitab Daniel 7 ayat 9-10 mengatakan, kita memahami bahwa hidup ini sedang dinilai. Tetapi perjamuan kudus bukan momen ketakutan. Ia adalah momen anugerah. Ini bukan meja untuk orang sempurna. Ini meja untuk orang yang bertobat. Saya akan menceritakan satu kisah seorang narapidana. Namanya Nagetran Kadamarlingam. Dia adalah warga Malaysia, tetapi keturunan India. Dia terpidana hukuman gantung karena kasus penyeludupan narkotika. Menjelang pelaksanaan hukumannya, ia mendapatkan suatu kesempatan terakhir. Kesempatan ini diberikan bagi para narapidana yang lain juga. Dan Nagetran meminta untuk menikmati hidangan terakhir dari ibunya sebelum ajalnya tiba. Bagi sebagian orang hal itu mungkin sekedar makan biasa, namun bagi Nagetran, momen tersebut menjadi tanda perpisahan terakhir dengan dunia. Keluarganya mengungkapkan bahwa ia tidak meminta sesuatu yang mewah. Ia justru memilih makanan sederhana, makanan yang dia sukai, yang pernah dimasakkan oleh ibunya. Dan ia teringat masa kecilnya di kampungnya, di Malaysia. Ia menyantapnya perlahan di dalam kesunyian sel, dengan kesadaran bahwa itu adalah santapan terakhir dalam hidupnya. Menurut keluarga dan pengacara, kondisi mental Nagetran saat itu sangat rapuh. Ia terlihat cemas, kebingungan, dan berulang kali mempertanyakan mengapa hal ini terjadi padanya. Di saat-saat terakhir, dia mulai makan makanan dari ibunya. Tangannya gemetar, mulutnya gemetar, karena dia berpikir inilah makanan terakhir dalam hidupnya. Kesedihan yang terjadi itu nampak dari wajah ibunya pada saat dia melihat anaknya dengan gemetar makan satu persatu makanan yang telah disediakan ibunya. Kisah ini tentang makanan. Tetapi ada satu hal yang perlu kita simak. Nagetran makan dengan tangannya yang gemetar, mulutnya yang gemetar. Dia berpikir bahwa inilah makanan yang terakhir. Tidak ada lagi kesempatan berikutnya. Dengan rasa hati yang hancur, Nagetran melakukan
Hal ini khusus untuk membuktikan bahwa dia mengikhlaskan semuanya. Tetapi cerita ini bukan mengangkat sebuah kesalahan dari Nagetram, tetapi mengangkat bagaimana seseorang yang tidak memiliki pengharapan, yang sudah putus asa. Begitulah yang terjadi pada Nagetram ini. Bisa lihat dalam tayangan foto yang saya sampaikan, di mana dia memakan makanannya dengan cara yang tidak lazim. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pemirsa yang menyaksikan video ini, perjamuan kudus menunjukkan ke masa depan. Dalam 1 Korintus 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Setiap perjamuan kudus adalah latihan untuk pesta surgawi. Wahyu 19 ayat 9, firman Tuhan berkata, lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Kita adalah gereja yang menantikan kedatangan Kristus. Perjamuan kudus adalah deklarasi bahwa sejarah tidak berakhir dalam penderitaan. Salib menjamin kerajaan. Pengorbanan menjamin kemenangan. Ketika kita minum cawan ini, kita berkata, dunia ini bukan rumah terakhirku. Keunikan praktik kita sebagai gereja yang percaya kepada Yesus Kristus, ada 3 hal yang saya bisa bagikan. Kita mempraktekkan pembasuhan kaki. Ini membuktikan kerendahan hati mendahului sebelum mengikuti perjamuan. Yang kedua, kita menggunakan anggur yang tak beralkohol. Jadi bukan seperti sahabat kita yang dari Kabupaten Poso. Mereka mengadakan ritual menggunakan minum anggur cap orang tua. Kenapa kita tidak minum anggur yang beralkohol? Karena tubuh adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Dan yang ketiga, kita membuka meja bagi semua yang percaya. Ini bukan meja denominasi. Ini meja Tuhan. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus diperkenankan mengikuti perjamuan ini. Perjamuan dapat dikatakan bukan perjamuan kudus jika masih ada praktek ritual medis. Jika masih ada hal-hal atau yang menganggap bahwa otomatis perjamuan menjadi jaminan keselamatan. Atau masih ada yang mengatakan bahwa perjamuan pengganti pertobatan. Ingat, keselamatan datang melalui iman kepada Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak, Ibu, saudara sekalian dan pemirsa, roti tidak menyelamatkan. Kristuslah yang menyelamatkan. Cawan tidak menghapus dosa, tetapi darah Kristuslah yang menghapus dosa. Saya akan memberikan satu kesaksian pada saat saya masih duduk di SMP kelas 2. Satu ketika saya melihat adik kelas saya, kebetulan adik kelas ini adalah anak satu kampung dengan saya. Dia akan dianiaya seorang anak kelas 2 dari kampung sebelah. Secara spontan saya menghampiri mereka dan melerai. Anak kelas 2 itu marah kepada saya dan langsung menonjok di wajah saya.
menggunakan tangan kanannya. Saya terdiam dan bingung. Mengapa saya harus dipukuli? Kenapa saya harus mengalami hal seperti ini? Dalam kebingungan saya, anak yang memukul saya ini, anak kelas 2 yang memukul saya ini, dia pergi tanpa kata-kata. Singkat cerita, sepanjang hari itu, sampai sore hari sekitar jam 5 sore, saya merasa marah dan ingin membalas dendam. Saya cari cara bagaimana. Namun pada saat itu juga saya teringat dengan satu ayat Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara-saudara, keesokan harinya saya ke sekolah dengan hati yang sudah berdamai. Singkat cerita, hari yang ketiga, anak kelas 2 tersebut beserta 3 temannya datang kepada saya dan memohon maaf. Mereka sangat-sangat memohon maaf kepada saya. Saya merasa bingung, apa yang terjadi? Tiba-tiba orang yang tadinya memukul saya datang minta maaf kepada saya. Menurut kesaksian mereka, 3 hari yang lalu, pada sore hari sekitar jam 15.30, tiba-tiba tangan kanan anak yang memukul saya itu terasa sakit. Dan itu sampai malam hari. Dan malam hari tangannya bengkak. Bengkaknya itu sampai 3 hari. Karena sudah 3 hari tidak kunjung sembuh tangannya yang bengkak ini, mereka menyimpulkan bahwa sayalah penyebab tangannya bengkak. Mereka menganggap bahwa saya menggunakan ilmu jampi-jampi, ilmu hitam, sehingga mereka datang untuk memohon kepada saya untuk mengampuni dan melepaskan mantra tersebut. Saudara-saudara, saya teringat dengan kisah tersebut. Saya tidak punya mantra, saya tidak punya ilmu. Saya hanya serahkan kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini saya mengajak saudara, berdamailah dengan seseorang jika Roh Kudus mengingatkanmu. Akui dosa yang tersembunyi kepada Yesus Kristus. Perbaharui komitmenmu kepada Kristus. Ingat bahwa engkau bagian dari satu tubuh. Jangan biarkan perjamuan kudus menjadi rutinitas saja. Biarlah ini menjadi pembaruan dalam perjanjian, saudara-saudara. Bayangkan malam terakhir itu. Yesus tahu ia akan dikhianati. Yesus tahu Petrus akan menyangkal. Namun Yesus tetap memecahkan roti. Itulah kasih. Dan hari ini ia masih berkata, "Do this in remembrance of me." Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita makan bukan karena kita layak. Kita makan karena Dia melayakkan kita. Kita minum bukan karena kita kuat. Kita minum karena darahnya cukup menebus dosa kita. Datanglah ke meja perjanjian. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini meja yang kita pelajari bukan sekedar meja. Ini adalah meja undangan dari surga. Roti ini berbicara, cawan ini bersaksi, salib ini memanggil. Pertanyaannya bukan apakah engkau sempurna, melainkan pertanyaannya adalah apakah engkau mau kembali?
Mungkin ada di antara kita yang sudah lama menyimpan dosa tersembunyi, kehilangan kasih mula-mula, melayani tapi hati jauh dari Tuhan, menyimpan kepahitan terhadap sesama anggota, hidup masih berkompromi dengan dosa. Pemirsa, dengarkan suara Roh Kudus hari ini. Amsal 24 ayat 3-4 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Tetapi bagaimana kita memiliki tangan bersih? Yaitu hanya melalui darah anak domba. Saudara-saudara yang kekasih, ini bukan waktu untuk bertahan dalam kesombongan rohani. Jika ada dosa yang perlu ditinggalkan, tinggalkan hari ini. Jika ada yang perlu diampuni, ampuni hari ini. Jika ada komitmen yang perlu diperbaharui, perbaharuilah hari ini. Jangan biarkan perjamuan kudus berlalu tanpa perubahan hati. Bayangkan, jika ini adalah perjamuan kudus terakhir sebelum Yesus datang. Wahyu 22 ayat 12 mengatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jika ia datang minggu ini, apakah hati kita sudah siap? Hari ini saya mengundang saudara-saudari, saudara yang rindu perubahan rohani untuk menjadi lebih baik. Bagi saudara yang bergumul dengan dosa rahasia, mungkin saudara yang merasa jauh dari Tuhan, atau saudara yang ingin memperbaharui perjanjian baptisan, datanglah bukan kepada saya, bukan kepada gereja, tetapi kepada Yesus Kristus. Jika Roh Kudus berbicara kepadamu, saya mengajak pemirsa untuk menaruh tangan kanan saudara ke jantung sebagai tanda komitmen. Tuhan, bersihkan aku, perbarui aku, siapkan aku menyambut kedatanganmu. Saudara-saudara, biarlah hal ini menjadi momen perjanjian baru antara engkau dan Tuhan. Ingatlah, Yudas hadir di meja itu, tetapi hatinya tidak bertobat. Petrus hadir di meja itu, dan ia dipulihkan. Perjamuan kudus tidak menyelamatkan secara otomatis, tetapi ia menjadi tempat pemulihan bagi hati yang hancur. Hari ini pilihlah menjadi Petrus, bukan menjadi Yudas. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami dicerahkan, kami dipulihkan dengan firman-Mu, sehingga kami boleh memegang teguh komitmen yang telah kami perbaharui, sehingga kami boleh layak menerima janji berkat-Mu. Ini doa kami karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara-saudara pemirsa yang menyaksikan video ini. Sampai ketemu di kemudian hari. Shalom.